Baik. Anda nggak paham hukum, nggak punya etika, nggak ngerti hukum acara pidana. Mas sengaja tahan, waktu kita terbatas. Tapi saya mau imbang ketika tadi menanyakan keyakinan kepada Bang Fitra. Harusnya tiru. Baik, Bang Fitra tahan dulu. Edi dan Neti itu dia berhasil. Terakhir, Kamu nggak punya keyakinan etika. Bahan dan semua yang bisa tahu. Lo itu kalau lo kalah debat, lo nggak bisa jawab pertanyaan gua, lo ngamuk gua. Ayo yang menilai rakyat yang menilai. Ilmu lo tuh cemen. Ilmu lo tuh cemen. Ilmu hukum lo tuh cemen. Aduh, nggak ngerti gua. Kalau republik ini isinya orang-orang seperti ini, nggak ngerti gua ke depannya negara ini. Ya, logika dipakai, jangan kebencian dan kekecewaan. Paham? Ini pesan buat Emrus Osmani, pakar komunikasi politik ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa scan ijazah atau fotokopi ijazah itu bukanlah ijazah, Pak ya. Itu hanya selembar kertas atau media yang berisi gambar, yang berisi foto yang menyerupai ijazah. Tapi dia bukan ijazah, Pak ya. Dia hanya media selembar kertas yang berisi foto yang menyerupai ijazah Bapak. Drun, lu tahu nggak ijazah palsu itu, disebarkan oleh dokter-dokter goblok, dipercaya oleh profesor-profesor tolol, dan dikembangkan, disebarkan oleh orang-orang goblok, orang-orang dungu, orang-orang tolol, orang-orang bodoh. Dan enaknya lagi yang sekarang jadi termul, bisa duduk nyantai dan tenang di rumah. Lihat kubu sebelah, si Kurnia lagi cakar-cakaran, Emang enak cakar-cakaran, enak, makanya jangan ngomong-ngomongin orang bodoh, enak jadi termul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kubu Panci CS ya, yang makin kesini itu makin kelojotan dan semakin morat-marit. Selain Tompel dan Panci yang kelojotan, pengacara mereka ternyata juga tidak kalah kelojotannya. Hanya gara-gara kalah debat teman-teman ya, dalam sebuah talkshow yang diselenggarakan di salah satu televisi swasta nasional ya kan. Kalah debat dengan Fitra, pengacara Panci CS ini nyaris adu jotos ya di luar acara tersebut. Dengan siapa bang ya? Dengan Fitra lah. Yang disayangkan oleh banyak netizen termasuk diri saya. Kenapa kok hanya nyaris gitu loh? Nyaris apa bang? Kan nyaris adu jotos. Kenapa kok hanya nyaris? Kenapa nggak sekalian aja ya kan, biar jontor-jontor gitu. Dan bukan hanya mereka teman-teman ya, dalam kesempatan yang berbeda ya, perdebatan yang dilakukan oleh si RH ya dengan Andi Azwan pun nyaris berujung saling lempar gelas. Pokoknya semakin panas, semakin kelojotan ya. Inilah hebatnya Jokowi. Tanpa mengeluarkan satu peluru pun lawan-lawannya sudah pada bertumbangan karena saling hajar sendiri. Ada. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mohon maaf ya Bang Ramadhani ya, sebenarnya itu sesuatu yang tidak pantas Anda kemukakan di sini karena Bukan, itu bukan wajar dong saya tanya. Ya, karena saya lihat kemarin Anda kan seorang pengacara, seharusnya membela hukumnya saja. Anda lari dari perdebatan berarti Anda substansi subjektif. kita. Bukan lari, ini kan konteks ijazah juga yang saudara. Oke, kalau gitu pertanyaan saya Ya, samakan dengan Bang Anda Fitra. masuk ke dalam ruang lingkup ruang pribadi saya. Saya wajar menanya. Anda Jangan bertanya gitu dong. Kita berada di atas kasusnya. Anda nggak etis kok bertanya begitu. Ini Anda kasus juga yang dibahas. Anda
Anda tuh kalau saya mungkin perhatikan ada ya, kekecewaan Anda tuh saudara saya perhatikan, terhadap Anda tuh Peggy nggak punya Sujana etika, tahu? sehingga melakukan Anda nggak punya etika ketika Anda tidak mampu memberikan argumentasi hukum. Anda layak Anda berbicara etika di situ. Ya kan Makanya saya tanya, itu harusnya persoalan Anda jangan pribadi nangis saya. dong. Baik, Hal abang-abang, seperti itu. Anda nggak Waktu punya etika, Baik. Anda nggak paham hukum, nggak punya etika, nggak ngerti hukum acara pidana. Masa Anda nggak sampai ditahan, nyerang Bang, pribadi kita saya. Anda waktu menjadi kita tersangka. terbatas. Lah, Tapi gitu loh. saya mau imbang ketika tadi Harusnya menanyakan kamu, keyakinan harusnya kepada Bang kamu, Fitra. harusnya tiru. Baik, Bang Fitra tahan dulu. Edi dan Neti itu dia berhasil. Terakhir, Kamu nggak punya keyakinan etika. Tuhan gua dan semua yang bisa tahu. Lo itu kalau lo kalah debat, lo nggak bisa jawab pertanyaan gua, lo ngamuk gua. Ayo yang menilai rakyat yang menilai. Ilmu lo tuh cemen. Ilmu lo tuh cemen. Ilmu hukum lo tuh cemen. Ilmu hukum lo tuh cemen. Belajar ulang. Belajar ulang. Nggak ngerti apa-apa. Lu harusnya bebasin tuh klemu. Hahaha. Bukannya saya mau mengomporin atau mendukung tindak pidana kekerasan ya, tetapi saya sangat menyayangkan kok hanya nyaris gitu loh. Kok hanya nyaris, kok hanya adu mulut gitu loh. Adu ayamnya kapan? Lanjut ah. Drun. Lu tahu nggak? Ijazah palsu itu, disebarkan oleh dokter-dokter goblok, dipercaya oleh profesor-profesor tolol, dan dikembangkan, disebarkan oleh orang-orang goblok, orang-orang dungu, orang-orang tolol, orang-orang bodoh. Bagi mereka itu suatu aset, biar dapat cuan. Tapi mereka nggak tahu bahwa harga diri mereka jatuh gara-gara percaya dengan ijazah palsu itu, ya kan? Cuman orang dungu, tolol, goblok, bodoh, idiot, itu yang percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, ijazah Pak Gibran itu nggak ada, SMA nggak lulus katanya. Orang dungu, gimana bisa nggak lulus? Dia udah jadi wapres, goblok. Tak kasih tahu ya, isu ijazah palsu orang goblok, yang percaya orang goblok, diikutin orang goblok, pengacaranya juga goblok. Dan enaknya lagi ya sekarang jadi termul, bisa duduk nyantai dan tenang di rumah. Lihat kubu sebelah, si Kurnia lagi cakar-cakaran. Emang enak cakar-cakaran? Enak, makanya jangan ngomong-ngomongin orang bodoh. Enak jadi termul. Mantap ya, ijazah palsu itu diembuskan oleh orang bodoh, didukung oleh orang koplak, dipercaya oleh orang dungu, ya kan? Pokoknya macam kayak gitu. Itu satu kandang tuh semuanya, dungu, koplak, bego, bodoh, dan lain sebagainya. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lanjut. Bola GSP ini anak sing nyeleneh nek menurutku lho ya. Menurut saya ini ada hal yang nyeleneh dari Dr. Tifa. Mosok Dr. Tifa itu ngusulkan agar Pak Jokowi mengajukan RJ Restoratif Justice untuk dirinya Pak Jokowi sendiri. Lah nek nuruti Tifa iki ya jadi ra karuan selama ini kayak gitu kok. Nek menurut kula Pak Jokowi ampun dituruti. Ora salah dituruti wong iki, minta untuk mengajukan restoratif justice untuk diri Pak Jokowi sendiri. Lho iki kan usul sing ngenyek nganggo banget itu. Ngenyek nganggo ngetrek-ngetrek. Wis jan wong iki piye Dr. Tifa iki? Usulan nyeleneh iki nek dituruti kula mengke nggih sowan Pak Jokowi langsung teng dalem Solo nyuwun
ampun diladeni wong ngene. Ora sah lah, ampun lah. Wis gen kopiye ujunge. Wis sisan-sisane. Pun lah Pak Jokowi ora sah digagah, rasa digugu. Kecuali menungso iki sowan ke dalam Pak Jokowi minta maaf dan ya pasrah bongkoan. Lah itu baru diperhatikan ya soal bagaimana itu monggo itu hak dari Pak Jokowi. Tapi nek menurut kula wis lah wong ngene iki. Lah wong Dr. Tifa iki umpama mengajukan RJ untuk dirinya ke Pak Jokowi aja, nek menurutku aja dike ampun kok. Tes sekalian yang pengadilan, tes sekalian sampai akhirnya piye. Karena ini jangan-jangan loh ya. Ada udang di balik batu, minta Pak Jokowi mengajukan RJ untuk dirinya Pak Jokowi sendiri. Alasannya dia dokter tahu kesehatannya. Oke lah, itu hak mereka. Tapi kayaknya kalau aku jadi pasien, ya gak yakin dengan diagnosa dia. Kalau aku loh ya, kalau lainnya terserah. Itu kan aku. Iki loh bala videonya, gak telitok tau ini, ngerungok nih. Semblenget ya rasanya. Nah sabar gatekno ini videonya. Ini ada Fitimas yang beradaku masalahnya. Saya punya ide bagus. Apa itu? Gimana kalau Mas Ade itu memberikan usulan kepada Pak Jokowi untuk beliau yang meminta restoratif justice, Mas. Mengingat kondisi kesehatan beliau, Mas. Saya khawatir sebagai dokter. Bener loh, Mas. Karena kalau ini jalan ya, seandainya P19, P18 nggak terjadi, lalu P21, lalu kemudian proses sidang terjadi, akan saya buat sidang itu bertahun-tahun, Mas. Ini RJ-nya meminta kepada Anda, RRT. Panjang ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowinya yang minta restoratif justice. Daripada beliau nanti dihadirkan berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali di persidangan. Karena beliau harus hadir. Tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Betul. Ada 709 dokumen yang akan kami tanya. Ahli-ahli kami akan tanya. Kasihan beliau, Mas. Ya Allah, ya Robi, Mas. Ada sih ya. Dari tanggal 20 April, 24 April 2025 Pak Jokowi pasti dengan siap, ini. ya kan, untuk bersama. Mas, Anda kan bukan dokter. Ampun lah. Gatek kayak ngono malah ini tok. Piye bolo? Wis dilihat toh. Oke, Bolo, tetap semangat, mantap, yes. Ya, seperti kata Pak Bolo tadi ya, ini ada yang nyeleneh ini. Ada orang yang menjadi tersangka karena diduga, ya karena sampai saat ini harus menggunakan kata diduga ya, karena belum terbukti vonis pengadilan dan belum inkrah, jadi perlu menggunakan kata diduga. Ada orang yang diduga melakukan pencemaran nama baik ya, karena menuduh ijazah Jokowi itu palsu, ya, kemudian jadi tersangka. Nah, posisinya terdesak karena faktanya ijazah Jokowi asli dan yang dia tuduhkan tidak pernah bisa dibuktikan. Seharusnya secara logika kan ini orang yang meminta maaf dan mengajukan RJ ke Polda Metro Jaya, meminta maaf kepada Pak Jokowi, kan seperti itu, mengakui kesalahannya, mohon maaf Pak, kami kemarin khilaf, misalnya kan gitu. Mohon maaf Pak, kemarin kami itu hanya menjalankan tugas karena sudah kadung teken kontrak Pak, demi makan Pak. Misalnya macam kayak gitu ya kan. Ini enggak gitu loh. Malah orang yang difitnah, orang yang melaporkan, orang yang saat ini tidak terdesak atau justru di atas angin, diminta untuk mengajukan RJ. Ini kalau nggak sedeng, nggak mungkin lah. Lanjut. Iya, sudah jam 12 malam. Tapi yang jelas di sini saya katakan, ya, ijazah Pak Jokowi adalah asli yang dituduh oleh Rosuryo teroris itu. Ya, saya katakan adalah sesuatu yang berhalusinasi. Satu kalimat, kalau memang itu asli, sajikan dalam bentuk penelitian dan objek penelitiannya adalah ijazah Jokowi Kita lihat di pengadilan sudah ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya dan gelar perkara khusus. Biarlah ini berjalan.
Karena juga kalau kita lihat teroris kan tidak mau untuk berdamai, tidak mau dengan RJ. Ya kita tunggu, kita buktikan. Kita buktikan di pengadilan, kita tarung di pengadilan, ya kan? Itulah domain publik yang kita akan bongkar dan kita akan lihat selanjutnya. Jadi begini, kawan-kawan semua ya. Kalau kita tidak punya lagi argumen yang substantif, biasanya argumennya ya begini-begini aja. Jadi argumennya itu, wah yang diteliti bukan ijazah asli dan lain sebagainya. Padahal sampai sekarang tidak tahu kita yang mana asli, mana yang palsu. Oke? Dan kalau kita mau melakukan sebuah penelitian, penelitian itu subjek to apa? Yang dilakukan oleh RRT adalah subjek to apa yang diupload Dian Sandi, yang kemudian ditampilkan oleh yang ditampilkan oleh Bareskrim Mabespori pada tanggal 22 Mei, yang pernah ditunjukkan oleh Sigit Sunarta, dekan kehutanan, yang pernah ditampilkan pada reuni, dan yang pernah ditampilkan terakhir pada KPUD yang kemudian kita berhasil dapatkan. Semuanya kan sama, fotokopi ijazah yang pakai kacamata itu. Dan ketika tanggal 22 Mei Dian Sandi itu datang ke Solo untuk minta maaf sama Pak Jokowi karena dia mengupload ijazah tersebut tidak minta permisi, tapi dia mengatakan lega, Pak Jokowi tidak marah karena memang itu ijazah asli, kan begitu. Pertanyaannya adalah ya, ketika kita menguji apa yang tampak dan tampil di publik, apakah secara metodologi ilmiah salah? Itu orang tolol saja yang mengatakan salah. Dijaga kata-kata. Karena yang harus kita uji teliti secara ilmiah itu apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Satu. Kedua, kalau Anda mengatakan bahwa ada yang asli dan yang asli itu baru ditampilkan pada tanggal 15 Desember 2025, saya katakan Anda tolol juga. Bagaimana mungkin kita kemudian meneliti? Ya, Anda bodoh. Ya kan? Saya sampaikan, Anda bodoh juga. Bagaimana kemudian kita meneliti sesuatu yang belum ditampilkan di publik? Bang Refli saja coba belum tampilkan tahu itu. Mana ya kan? Lalu beliau. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa tidak sah kan gitu kan. ijazahnya. Pertanyaan saya adalah, menurut keyakinan kami, semua ijazah yang tampil itu, mau itu Dian Sandi sampai GPK, semuanya palsu. 99,9% palsu. Insya Allah palsu. Ini pendapat Anda tahu nggak? Ketika kita muncul di gelar perkara khusus, tidak boleh disentuh, tidak boleh difoto. Apakah kalau kita bicara mengenai good governance, clean government, Anda bisa mengatakan asli tapi tidak berani diuji? Hanya orang bodoh, hanya orang penakut yang mengatakan demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kan Pak Refli itu sampaikan kita malam hari ini catatan demokrasi. Mohon maaf Bapak Ibu, durasi kita sudah habis. Terima kasih banyak. Ijazah Jokowi, debat panas hampir lempar gelas ya ke lawan. Ini menarik sekali teman-teman ya. Menariknya adalah ada seorang yang bergelar profesor, tetapi pernyataannya ini jauh api dari panggang. Yang jadi pertanyaan, apakah benar ini seorang profesor? Apakah benar ini pernah kuliah? Ataukah ya benar-benar pernah kuliah, lulus karena dosennya kasihan gitu? Jadi intinya mendukung yang dilakukan oleh Panji dan kawan-kawan. Mereka katanya peneliti. Ini gimana gitu loh. S1 itu harus meneliti, S2 harus meneliti, S3 juga harus meneliti. Jadi profesor ini minimal itu sudah melakukan 3 kali penelitian, mulai skripsi, kemudian tesis dan disertasi. Tetapi macam kayak gini gitu loh, dia masih semacam nggak bisa membedakan ya. Mana itu data, ya kan? Mana itu populasi, mana itu sampel. Lah kok bisa-bisanya ya? Hasil scan atau foto kopi ijazah Jokowi itu dianggap sebagai data dan itu boleh diteliti untuk menentukan keaslian ijazah. Aduh, ini profesor macam kayak mana gitu. Bahkan memberikan analogi tikus terbang pun bisa diteliti. Loh iya betul, tikus terbang bisa diteliti. Tetapi yang diteliti kan tikus terbangnya, bukan foto tikus terbang kan? Bukan tikus terbang kata-kata orang kan?
Lah iya, kalau meneliti ijazah Jokowi bisa, yang diteliti harus ijazahnya Jokowi, bukan fotokopinya. Ya, paham Pak Profesor? Lanjut. Ini pesan buat Emrus Osmani, pakar komunikasi politik ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa scan ijazah atau fotokopi ijazah itu bukanlah ijazah, Pak ya. Itu hanya selembar kertas atau media yang berisi gambar, yang berisi foto yang menyerupai ijazah. Tapi dia bukan ijazah, Pak. Ya, dia hanya media, selembar kertas yang berisi foto yang menyerupai ijazah Bapak. Kalau fotokopi dan scan ijazah Pak Emrus, itu bukanlah ijazah Pak Emrus. Ya, itu hanya selembar kertas yang berisi gambar yang menyerupai ijazah Pak Emrus. Tetap saja dia tidak punya legalitas untuk mewakili sebuah ijazah Pak Emrus. Ya, meskipun ada legalisasi, tapi itu hanya menyatakan bahwa ya fotokopi itu, scan itu ada aslinya. Seperti itu loh. Ya, jadi Pak Emrus harus paham, kalau kemudian misalnya Pak Emrus memoto bagian depan rumah Pak Emrus, maka yang bisa ditangkap oleh foto kamera itu bagian depan rumah Pak Emrus saja. Bagian dalam dan bagian belakangnya Pak Emrus tidak akan bisa lihat. Ya, nah kalau kemudian foto yang Pak Emrus itu ambil, kemudian cetak, ya dicetak, di print, maka apakah Pak Emrus kemudian bisa memasuki, menempati rumah yang di dalam foto itu? Kan nggak bisa. Ya, dia hanya selembar kertas yang kemudian berisi gambar foto rumahnya Pak Emrus, begitu loh, ya Pak Emrus. Nah, ini menarik ya, menarik bahwa dan sejalan dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ijazah itu ya ijazah. Fotokopi ijazah itu bukan ijazah. Hasil scan ijazah itu bukan ijazah, ya. Tetapi ketika misalnya fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, nah, tetap nggak ijazah itu hanya pengakuan bahwa fotokopi ini ya identik atau sama persis dengan ijazah milik yang bersangkutan dan benar-benar dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang telah melegalisasi. Kan seperti itu. Tetapi fotokopi ya bukan ijazah lah. Hasil scan ijazah ya bukan ijazah lah. Iya. Belajar lagi Pak ya. Kalau perlu masuk TK lagi lah ya. Malu udah profesor koplaknya kagak ketulungan ya. Lanjut. Waduh, ngeri nih guys. Rektor OVA UGM dan Jokowi bisa dipenjara karena terbukti membuat kegaduhan. Saya menghimbau kepada rakyat Indonesia, saya menghimbau kepada seluruhnya, para jawara, para tokoh-tokoh yang masih diam, dan juga para alumni, terutama kepada harusnya dia meneriakkan bahwasanya Jokowi itu penuh dengan kepalsuan, ijazahnya juga palsu. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, miskinkan Jokowi. Wali kota itu pangkatnya DRS. Ini kita terus jauh-jauh, kita menyimak logika aja nih kita nih, ya. Kepada semua pemirsa, kepada semua rakyat, terbuka kalian semuanya nih ya. Jangan kalian bohong-bohongnya rakyat lagi. Ya, DRS begitu mendaftarkan presiden jadi insinyur, dari mana asalnya? Nah, dari mana asalnya? Si tukang kayu menjadi insinyur. Jadi memang kalau buat perabotan memang bisa dirubah-rubah, tapi identitas jati diri tidak bisa dirubah. Kepalsuan dan kebohongan Jokowi ini udah luar biasa. Pertama, kebohongan yang menjanjikan SMK mobil 6.000 unit. Semuanya tidak ada. Bukan hanya itu saja, kebohongan demi kebohongan dan juga pelanggaran demi pelanggaran, yang mana pelanggaran konstitusi, yang mana pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Jokowi terhadap rakyat Indonesia belum tertuntaskan sampai saat ini. Artinya Jokowi ini sudah sepantutnya dihukum mati. Sudah sepatutnya dihukum mati. Kenapa? Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi tidak pernah tersentuh. Kepada Kapolri kami menghimbau, ya, Bapak pasti akan mati, Pak. Ibu rektor pun juga pasti mati. Ya, semua pasti akan mati. Tapi di dalam kematian akankah Anda dipertanyakan nanti di yaumil kubur? Artinya kalau orang barat bilang bring supply when you go, bring treaty when you die. Mungkin begitu Bunda Dunia. Jika Anda berpergian, bawalah bekal. Jika Anda mati, bawalah amal. Amalnya amal apa? Amal kejahatan yang Anda lakukan terhadap rakyat Indonesia. Luar biasa. Kalau Anda melakukan
Jangan salahkan rakyat Indonesia. Makanya Indonesia menjadi gelap bertajuk pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para aparat-aparat yang memang sengaja, yang memang diberlakukan, ya, yang memang sengaja diperlakukan secara terang menderang. Itu pelanggaran-pelanggaran itu seharusnya mereka sadar, terutama kepada Pak Kapolri. Sudah tahu Joko Widodo itu bersalah, harusnya ditangkap, bukan dibola-bola rakyat ini. Sehingga hukum di Indonesia ini sebagai lawyer TPY ini berarti benar, berarti polisi menertibkan yang mana hukum itu berlaku tanpa pandang bulu. Waduh, ngeri nih guys. Rektor OVA UGM dan Jokowi. Nah lo, makanya gua sering bilang, bernarasilah dengan logika biar objektif, jangan pakai kekecewaan dan kebencian. Akhirnya nyerocos nggak bener. Hukum matilah, beginilah, begitulah. Bos, semenjak kapan gelar akademik menjadi pangkat, bos? Ya, Bapak ini mengatakan waktu itu pangkatnya Dokter Andes. Semenjak kapan gelar akademik menjadi pangkat? Makanya bos, pakai logika, jangan pakai kebencian. Ini ngawur menurut gua. Ya, gua nggak ngebahas yang dibicarakan Bapak ini tentang pelanggaran konstitusi, pelanggaran HAM, karena semua itu sudah berproses. Semua itu sudah berproses. Ya, ini, aduh, nggak ngerti gua. Kalau republik ini isinya orang-orang seperti ini, nggak ngerti gua ke depannya negara ini. Ya, logika dipakai, jangan kebencian dan kekecewaan. Paham? Nah, logika dipakai, jangan kebencian dan kekecewaan. Kok bisa-bisanya Jokowi sama UGM ya berpotensi di penjara? Tapi nggak masalah lah ya. Nggak masalah apanya bang di penjaranya? Bukan ya. Bacotnya mereka ini nggak masalah lah. Yang penting mereka senang ya. Karena apa ya? Karena kita sudah makin cerdas. Nggak mungkin lah kita akan percaya dengan bacotan-bacotan orang macam kayak gini. Kenapa? Tapi mereka masih banyak bang pendukungnya. Iya, pendukung mereka itu rata-rata mereka yang IQ-nya itu di bawah 78. Jadi nggak masalah lah. Kalau orang-orang dengan IQ di bawah 78 percaya, karena orang dengan IQ 78 itu nggak kanggo sama sekali. Para ternak Mulyono yang rata-rata IQ-nya di atas 100 yang nggak mungkin percaya lah. Ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.